bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Matius pasal 18. Siapa yang terbesar dalam kerajaan surga? Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Siapa yang menyesatkan orang? Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikat pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesat harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Jika tanganmu atau kakimu menyesatkan orang, penggallah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung atau timpang daripada dengan utuh kedua tangan dan kedua kakimu dicampakkan ke dalam api kekal. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan mata bermata dua. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga, karena anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seorang di antaranya sesat? Tidakkah ia meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikianlah juga Bapakku yang di surga tidak mengendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Tentang menasihati sesama saudara. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soal kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah ia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan dilepaskan di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan penghitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia memulai mengadakan penghitungan itu, dihadapkannyalah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayaran hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskan dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya.
Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau?" Maka marahlah tuan itu dan menyerahkannya kepada Al-Quju sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Ulasan dan renungan dari Matius 18 ayat 1 sampai 35. Ayat 1 sampai 5, siapa yang terbesar? Murid-murid ingin tahu siapa yang terbesar di kerajaan surga, tapi Yesus justru menunjuk anak kecil sebagai contoh. Pesannya, orang yang rendah hati, sederhana, dan berserah seperti anak kecil adalah yang terbesar di kerajaan Allah. Ayat 6-9, peringatan keras terhadap penyesatan. Menyesatkan orang lain, terutama yang lemah atau baru percaya, adalah dosa serius. Tindakan tegas terhadap dosa pribadi juga diajarkan. Lebih baik kehilangan bagian tubuh daripada binasa kekal. Ayat 10-14, Allah peduli pada yang kecil dan tersesat. Tuhan tidak mengabaikan satupun dari umatnya, bahkan yang tersesat seperti gembala yang mencari satu domba yang hilang. Ayat 15-20, menegur dalam kasih dan pemulihan. Ketika ada saudara yang berdosa, kita diajarkan untuk menegurnya dengan kasih dan langkah-langkah pemulihan. Tuhan hadir dalam kesepakatan dan persekutuan orang percaya. Ayat 21-35, pengampunan tanpa batas. Yesus menjawab pertanyaan Petrus tentang pengampunan bukan 7 kali, tapi 70 kali 7, artinya tanpa batas. Yesus memberi pengampunan tentang hamba yang diampuni hutang besar, tapi tidak mengampuni sesama, akibatnya ia dihukum. Pesannya, kita harus mengampuni seperti kita telah diampuni oleh Allah. Renungannya untuk kita hari ini. Jadilah seperti anak kecil. Dunia memuja yang besar, kuat, dan cerdas, tapi Yesus mencari hati yang sederhana, rendah hati, dan berserah seperti anak kecil. Apakah aku masih rendah hati atau mulai merasa lebih baik dari orang lain? Waspadai dosa dan penyesatan. Jangan meremehkan perbuatan yang membuat orang lain jatuh dalam dosa. Jangan juga membiarkan dosa terus tumbuh dalam diri kita. Tanggalkan kebiasaan buruk sekecil apapun sebelum ia menjatuhkan kita dari Allah. Peduli pada yang lemah dan tersesat. Allah mencari yang hilang, kita pun dipanggil untuk menjadi gembala kecil yang peduli pada mereka yang mulai menjauh dari iman. Apakah aku menduakan dan mencari saudara yang mulai jauh dari Tuhan? Pengampunan adalah tanda orang percaya. Kita semua punya hutang dosa yang besar dan telah diampuni oleh Yesus. Maka kita tidak ada alasan untuk tidak mengampuni orang lain. Pengampunan bukan pilihan tapi perintah. Dan itu harus dari hati, bukan hanya di bibir. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.